Hati, Mary Hani masih bersama dengan Anda. Dan seperti yang sudah disampaikan bahwa hari ini mulai jam 9 pagi sampai dengan jam 10 akan ada talk show kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suselo Selawi Kabupaten Tegal. Dan dalam rangka Hari Kanker Sedunia, tema kali ini adalah kenali penyebab dan penanganan penyakit kelenjar di leher. Silahkan yang ingin berkonsultasi bisa melalui 4919777 atau di 0815 420 karena di studio sudah siap ya. Ada Dr. Rizal, spesialis bedah, subspesialis onkologi, dokter spesialis bedah onkologi RSUD Dr. Suselo. Halo dokter, selamat pagi. Halo Mbak Mary, selamat pagi semuanya. Dokternya tuh tahu nggak? Sekarang lihat YouTube ya kan di Selawi FM. Itu dokternya ganteng, tinggi gitu, nggak jauh dari Atta Lariksah gitu deh. Dokter Rizal ya? Kasih, iya. Dok, ini seperti Mary, mungkin ada teman-teman di luaran sana yang belum tahu, ini onkologi. Onkologi ini ilmu kedokteran yang fokus pada penyakit apa sih dok sebenarnya dok? Iya, onkologi, onko artinya tumor, kanker atau neoplasma, logi, logos dari ilmu, jadi yang mempelajari tentang kanker. Kalau kami dari bagian bedah berkaitan dengan tindakan pembedahan, tidak hanya itu tapi juga dari diagnostik, pembedahan, rekonstruksi, kemudian sampai pada paliatif Mbak Mary. Asik ya suara dokter, cuman sayang dok kurang deket dengan mic. Oh iya. Gimana? Gitu baru kenceng. Sayang kalau nggak bisa didengeri dengan jelas. Dokter asli mana dok? Saya Surabaya Mbak Mary. Surabaya. Berapa lama di Selawi? Sejak tahun 2019. 2019. 5 tahunan ya. 5 tahun. Ya. Oke. Yang membuat jatuh hati dengan Selawi pertama kali apanya? Menarik di sini saya waktu dengar kabar itu pertama Tegal. Hal yang menarik dari selera humornya, lalu jelas ngapaknya. Betul, ngapaknya lalu martabaknya. Oke. Jangan lupa ininya ya, sate kambingnya. Sate kambing ya. Martabak, sate kambing, tahu aci, suka nggak dok? Iya, enak tuh, betul. Itu perpaduan yang luar biasa ya dok ya. Oke. Jadi pertama Tegal nih gitu ditugaskan di Tegal. Itu udah happy duluan ya dok ya? Oke. Setelah 5 tahun di sini, betah? Betah. Oke. Ada pantai, ada gunungnya juga. Oke, lengkap lengkit ya. Top. Ini katanya serpihan surga. Oke, dok. Tema kita hari ini cukup membuat teman-teman penasaran. Karena banyak juga yang punya keluhan tentang ada benjolan nih di leher gitu ya. Kadang-kadang itu udah bikin parno gitu. Mau periksa takut, nggak periksa penasaran gitu. Sebenarnya apa sih itu kelenjar tiroid dan apa fungsinya dalam tubuh kalau kita bicara tentang berbagai macam kelenjar. Tapi sebelumnya mungkin dokter bisa menjelaskan dulu ya kelenjar-kelenjar yang mungkin bisa menjadi perhatian teman-teman yang lagi dengerin gitu. Iya betul. Jadi leher itu kan macam-macam ternyata isinya. Ada saluran tenggorokan, saluran kerongkongan, ada juga pembuluh-pembuluh darah yang besar, tapi juga ada pembuluh limfe, dalam hal ini adalah kelenjar getah bening. Tapi ada juga kelenjar yang lain seperti kelenjar gondok atau tiroid dan juga anak gondok atau paratiroid, Mbak Mary. Betul. Gitu. Karena yang ditanyakan di awal tadi adalah tanyakan dong tentang kelenjar tiroid gitu. Masih banyak dok penderitanya. Terus kalau misalnya kelenjar tiroid itu fungsinya apa sih di dalam tubuh gitu dok? Sebenarnya banyak enggak, cuma dia di urutan 11 Mbak Mary dari seluruh kanker yang diderita oleh penduduk seluruh dunia ya. Namun jumlahnya terus berlipat kali ganda ya. Jadi tiroid ini, kelenjar tiroid ini berfungsi untuk mengatur pertama metabolisme tubuh, suhu tubuh, kemudian debar-debar jantung atau denyut jantung itu dari sana. Ngaruh juga dok? Betul. Dan jangan lupa dia juga mempengaruhi penyerapan beberapa nutrisi termasuk kalsium dan juga dia mempengaruhi dalam hal ini adalah pertumbuhan, khususnya untuk anak-anak ya. Gitu, Terus kan kadang kita sering dengar nih dok, hipotiroid, hipertiroid, itu bedanya apa dok? Ya, kalau kita tahu ada kata-kata hiper itu kan berlebihan ya, berarti aktivasi dari kelenjar tiroid itu lebih tinggi dibandingkan
biasanya. Jadi berkaitan dengan pekerjaan hormon tiroid tadi itu lebih gampang berdebar-debar, metabolismenya cepat. Artinya kalau makan banyak harusnya seimbang dong, berat badannya nambah. Tapi ini karena kejar tayangnya lebih kenceng dari tiroidnya, maka orangnya tetap kurus. Beda sama yang satunya lagi, hipotiroid. Hipo artinya rendah, jadi aktivasi atau kerja hormon tiroid lebih rendah. Orangnya lebih mudah depresi, rontok rambutnya, begitu, dan gemuk dan lain sebagainya. Jadi jangan dikira bahwa happy nih makan banyak tapi kurus gitu, langsing, itu belum tentu sehat kalau kita diem-diem baik gitu ya dok ya. Yes, correct. Oke. Terus yang menyebabkan gangguan tiroid seperti tadi hipotiroid dan hipertiroid itu apa sih dok? Yang menyebabkan gitu? Jadi kalau hipotiroid atau hipertiroid, ingat aja kata-kata mungkin cinta ya. Jadi kepanjangan pendekan dari C-nya untuk congenital atau bawaan, I-nya inflamasi atau infeksi, kemudian N-nya neoplasm atau tumor, kemudian T-nya itu apa ya, saya lupa. A-nya another, T-nya trauma. Yes. Trauma. Jadi salah satu penyebabnya adalah, kalau bisa saya sebutkan salah satu adalah inflammation, atau bisa jadi ada loh penyakit autoimun, Hashimoto seperti itu ya yang diderita, atau penyakit yang menurun seperti medullary thyroid itu bisa menyebabkan kanker, punten. Lalu penyebab-penyebab yang lainnya juga Mbak ya, bisa jadi pada waktu mendapatkan obat-obatan hormonal ditekan sedemikian rupa jadi hipotiroid, atau dia jarang makan asupan yodium, jadi hipotiroid akhirnya. Gitu. Ada hubungannya antara kekurangan yodium dengan hipotiroid ini? Betul. Betul. Iya. Oke. Terus faktor risikonya dengan ini kemudian terkena kanker tiroid? Ya. Untuk ini masyarakat? Ya, jadi faktor risikonya salah satunya memang ada faktor keturunan ya. Kalau di antara keluarga ada yang menderita kanker tiroid jenis medulare itu ya nurun. Yang kedua ada resiko dari wanita, lebih besar resikonya. Sekitar 5 kali itu lebih besar resikonya dibandingkan wanita. Kemudian ada paparan radiasi pada waktu masa kanak-kanak. Lalu yang faktor risikonya adalah defisiensi atau kekurangan yodium, Mbak Mary. Oke, radiasi itu contohnya apa dok? Betul, ada anak-anak yang menderita kanker di daerah kelenjar getah bening, dia harus mendapatkan radiasi. Nah itu berisiko mendapatkan kanker jenis yang lain pada waktu dewasanya nanti, begitu. Oh ya dok? Oke. Ini hal baru nih dok, beneran nih hal baru. Teman-teman gimana? Atau mungkin selama ini ada keluhan tapi takut ke dokter? Karena biasanya dok, masyarakat kita tuh cenderung ke dokter tuh kalau udah sakit. Akhirnya ternyata udah stadium sekian, udah berlanjut gitu. Jarang yang kemudian cek kesehatan nih, supaya tahu diagnosis awalnya kemudian diobatin gitu. Nah ini kan berarti dengan adanya talk show ini masyarakat diuntungkan banget ya dok ya. Artinya tanpa harus ke rumah sakit, hanya dengerin Slawi FM, ketemu dokter Rizal. Mau tanya ya kan, daripada datang sendiri malu, boleh di 0815-400-9993 gitu. Kalau sedemikian berpengaruhnya nih, dan agak sedikit menakutkan dalam tanda kutip ya dok ya, sebenarnya perlu dikhawatirkan nggak sih dok dengan adanya tiroid ini, dengan apa istilahnya ada kelainan di dalamnya gitu dok? Sebenarnya kalau dikhawatirkan, betul ya, kadang-kadang masyarakat kita udah mulai trennya nutup lip, sudah mulai pakai hijab begitu, jadi ada benjolan pun abaikan begitu, sampai akhirnya udah makin besar dan bertahun-tahun dong begitu, apalagi sudah ada suara serak. Kemudian ada sering demam gitu nggak sih dok? Nah betul, kadang-kadang yang sering demam lama lebih dari 2 minggu, Mbak Mary, dibiarin aja, something's wrong, I think, that harus ke dokter untuk melakukan pemeriksaan. Sebelum terlambat? Betul, sebelum terlambat, dan maksudnya sudah mulai dia
kemana-mana, artinya mempengaruhi fungsi metabolisme kita, kemudian sudah infiltrasi atau mulai dia mencengkeram organ-organ yang lainnya atau melakukan invasi. Artinya bisa komplikasi, bahasanya gitu dok. Betul sekali. Oke, ini yang belum nih, yang belum ada kelenjar, itu juga nggak bisa abai begitu aja ya dok ya. Betul. Sekarang ini kan penyakit datangnya tanpa diduga gitu. Perasaan udah melakukan segala sesuatu, hidup sehat dan lain-lain, kok masih ada gitu. Ada cara nggak sih untuk mencegah penyakit tiroid ini dok? Sebenarnya untuk penyakit tiroid tertentu bisa dilakukan satu asupan yodium yang secukupnya, yang menurun fungsinya begitu. Oke. Ini sudah ada yang di WhatsApp Slawi FM dok, berkenan untuk menjawab? Oke. Itu disease penyebab dari hipotiroid itu. Nah, ya memang berpengaruh Mbak Mary. Setidaknya penyakit ini adalah penyakit yang bersifat sistemik. Artinya dia mempengaruhi bukan hanya dari satu sistem atau pekerjaan satu organ, namun juga organ-organ lainnya, termasuk dari kandungan atau kesuburan tadi. Ya, Mbak Risa, sebaiknya pengobatan ini mungkin ada obat-obat yang menekan sistem imun itu sedemikian rupa, dan juga kita harus menjauhi dari yang menyebabkan trigger tadi itu ya, termasuk mungkin panas dari matahari secara langsung begitu, Mbak Mary. Yang penting jalani pengobatan, ya, tetap semangat. Yang penting hati yang gembira itu adalah obat. Betul sekali. Gitu. Lalu ada teman saya juga yang ini dapat pengobatan karena penyakit autoimunnya dan dia menjalani kehidupannya dengan fungsi yang bagus loh begitu. Dan bukan artis kan dok? Betul, dia dokter anak. Iya. Bagus Mbak Mary. Bukan, asal punya semangat gitu. Betul. Gitu say, gitu ya Risa ya. Oke dok, ini kalau keluhan banyak orang sekarang ini kan ada pembengkakan kelenjar getah bening. Yeah. Ini kita lebih dalam ya dok ya. Apa ini dok? Istilahnya limfadenopati ya. Apa itu sih dok kelenjar getah bening dan apa fungsinya dalam tubuh? Soalnya orang kalau awam nih kayak Mary nih, yang masih bego gitu ya, kalau udah bilang wah ada pembengkakan getah bening tuh udah yang parno duluan dok. Iya betul. Getah bening fungsinya apa sih dok sampai sedemikian pengaruhnya gitu? Sistem kelenjar getah bening yang paling dominan di leher, di ketiak, dan juga di selangkangan. Nah, fungsinya untuk mempertahankan kita dari penyakit, termasuk dari virus, bakteri, atau benda asing. Begitu, Mbak. Oke, terus kalau misalnya bicara, ini bengkak nih, pembengkakan kelenjar getah bening itu selalu disebabkan oleh kanker, dok? Enggak selalu. Iya kan, kadang-kadang kanker nih gitu kan, bengkak gitu. Enggak selalu. Enggak. Oke. Jadi bisa juga loh karena infeksi flu sendiri ya. Kelenjar getah bening kita yang di belakang telinga kan membesar tuh. Sakit gigi, lubang, lalu sakit tenggorokan, itu pun membesar juga, bereaksi, reaktif ya. Tapi juga memang pada waktu kita ada pasien dengan kanker, mulailah dia cari cabang begitu dari induknya itu, dia cari tuh anak-anak melalui cabang-cabangnya, salah satunya dari pembesaran kelenjar getah bening itu, Mbak Mary. Gitu. Oke, ini ada Dian di Slawi Kulon. Di ketiak itu sering muncul benjolan, sedikit sakit, tapi nanti 2-3 hari hilang. Nanti muncul lagi, nanti hilang lagi. Itu bahaya nggak dok? Sering muncul. Jadi kita kan tadi udah bilang tuh bahwa ini adalah suatu proses pertahanan tubuh kita. Nah, kalau di daerah ketiak, biasanya cewek-cewek ya, daerah lokal sana kan sering dicabutin tuh, rambut-rambut di sana dicukurin. Nah, muncullah infeksi atau radang lokal di sana. Nah, jelas tubuh kita melawan lah itu ya, melokalisir produk-produk infeksi itu dengan membesarkan kelenjar getah bening itu. Gitu. Maybe bengkaknya setelah ada aktivitas itu kali ya dok? Salah satunya itu saya pikir. Oke. Supaya tidak terjadi gimana dok? Satu, kalau dalam masa radang, merah, nyeri, begitu, benjol, jangan melakukan banyak intervensi seperti cukur lagi atau kasih bedak gitu. Berikan dia istirahat di sana, kasih antibiotik, salep di sana ya, begitu. Saya pikir seperti itu. Gitu ya. Oke.
Kalau misalnya pembengkakan kelenjar getah bening nggak selalu disebabkan oleh kanker nih. Iya. Nah, terus tes yang dilakukan untuk mengetahuinya apa saja dok? Biasanya kalau udah bicara tes-tes, takut sakit. Iya. Itu tesnya apa aja sih dok? Iya. Saya juga takut sakit. Apalagi sakit hati ya dok. Lebih sakit disuntik, apalagi dioperasi. Dokter juga. Takut. Ya nggak apa-apa deh dokter aja takut gimana Mary gitu kan. Mau suntik KB aja. Kalau mau suntik KB udah langsung tensi tinggi, tegang duluan gitu. Gimana dok? Jadi begini, ada beberapa langkah untuk menentukan apakah ini infeksi atau bukan infeksi ya. Salah satunya dengan USG atau ultrasonografi, melihat morfologi atau bentuk atau struktur dari kelenjar getah bening. Tahu ini kita nanti ini adalah proses infeksi atau bukan. Lalu kita perlu penambahan pemeriksaan berupa biopsi, bisa dengan tusuk jarum halus, kecil, tipis, sakitnya seperti digigit semut, bukan setrek ya, semut beneran semut, serius. Padahal ya sakit tuh digigit semut, itu panas gitu. Lebih kecil deh intensitas nyerinya. Jarumnya kecil soalnya Mbak Mary, betul, seriously. Kecuali yang satu metode lagi Mbak Mary, dengan biopsi diambil bagian jaringannya itu ya. Betul sekali. Itu kayak operasi gitu dok? Iya, operasi, betul. Dan kalau perlu memang ditambahkan pemeriksaan laboratorium untuk menentukan ini infeksi atau proses patologi atau proses penyakit yang lain. Di Suselo bisa? Bisa dong. Oh udah bisa tuh, nggak usah jauh-jauh ya dok ya. Oke. Terus ada lagi nih, ini Pak Abdi di Banjaran ini nanya, apa sih tanda-tanda kelenjar getah bening yang menjurus ke arah bahaya, yang harus segera diperiksa gitu? Ya. Jadi Pak Abdi gini, pertama lihat waktunya. Kalau lebih dari 2 minggu, biasanya kan penyakit kronis, bisa lo TBC, bisa lo kanker atau anak sebar tadi itu. Lalu yang kedua, dia terus membesar lebih dari 2 cm. Lalu ketiga lengket-lengket tuh. Biasanya kalau kelenjar getah bening biasa kan goyang tuh kita pegang ya. Tapi ini lengket, dia nempel atau berkonglomerasi terhadap jaringan sekitarnya. Lalu perhatikan tanda-tanda yang lain. Berat badan turun, keringat dingin waktu malam, panas badan, demam ya dok? Betul sekali. Udah nggak enak banget tuh dok. Jadi seperti itu Pak Abdi. Oke. Terus pertanyaan lagi nih dari Mama Aini, ada gatal-gatalnya nggak sih? Biasanya kalau ada muncul, aku juga sering muncul tuh di belakang telinga. Tapi nanti setelah 1-2 minggu hilang. Tapi pada saat muncul benjolan itu katanya ada gatal-gatalnya gitu. Jadi bingung ini pengobatannya seperti apa. Mau periksa takut kanker katanya gitu. Kalau Mary juga takut kanker, kantong kering tuh kan. Sama. Perempuan gitu loh, apa sih yang ditakutin selain nggak punya duit kan gitu. Betul. Lebih Jarum suntik nomor sekian deh gitu. Iya. Wanita ya perempuan lebih. Ya kalau takut kanker mah Mary juga. Gimana dok? Kalau buah ini gatal ya digaruk aja buah ini. Tapi emang gatal nggak sih dok kalau muncul benjolan? Betul. Sebenarnya kalau gatal itu merupakan tanda-tanda ini infeksi atau radang. Jadi saya pikir itu bukan proses yang mengkhawatirkan. Mungkin ada suatu ada penyakit namanya ateroma atau tumor jinak yang karena penyumbatan saluran keringat. Itu kalau infeksi gatal memang benjolan. Saya pikir bukan kelenjar getah bening yang membesar buah ini. Jadi ya mohon diperiksakan dan kita pastikan saja deh. Iya. Gitu. Ada pertanyaan dari IG-nya Suselo nih. Tapi faktor U ya dok. Oke. Oke. Ini pertanyaannya dari live Instagram @rsud Suselo, Danang ya. Sejak SMP belum kenal rokok, tapi saat itu ada benjolan kecil segede kelereng, ada 2 dok di leher. Kalau seperti itu diarahkan kemana? Iya. Oke Mas Danang, terima kasih ini ya pertanyaannya dan juga masih in tune sama IG live kita. Begini, kalau merokok bukan kebiasaan yang baik loh, gitu. Dia nurunin daya tahan tubuh sehingga gampang sakit penyakit dan muncullah pertahanan tubuh kita, salah satunya dengan pembesaran kelenjar getah bening tadi.
Tapi kita harus pas yang lain. Oke. Ayo periksa ke poli, bisa ke poli bedah onkologi, Mas Danang. Oke. Poli bedahnya bukannya tiap hari, Dok? Senin sampai Rabu, Mbak Mary. Senin sampai Rabu jam berapa, Dok? Mulai jam 8 kami sudah siap. Jam 8. Bayangin ketemunya sama dokter sekeren ini, nggak bakal stres, serius beneran. Iya kan? Thank you. Ismi, izin tanya, Dok, benjolan di belakang telinga itu apa ya, Dok? Kadang bikin panas dan kesakitan. Banyak, Dok, keluhan belakang telinga, Dok. Iya, jadi Tuhan tuh ngerancang kita dengan bagus tuh pola drainase dari kelenjar getah bening. Nah, kalau di belakang telinga itu biasanya pos pengawasan dari kepala bagian atas, termasuk dari rongga mulut kita, gigi, kemudian amandel kita, bahkan telinga kita atau sinus ya. Begitu. Kalau ada masalah di sana, dia ngalirnya ke salah satunya belakang telinga. Nah, apalagi disertai dengan rasa nyeri, berarti ada proses infeksi, Mbak Mary. Gitu. Harus ke dokter. Sebaiknya gitu deh. Dia udah tahu nih, dokter onkologinya keren, nggak usah takut. Ke Suselo aja. Ini Tri Rindawati, untuk limfadenopati apa ada kaitannya dengan bagian mulut, gigi, dan gusi? Tidak ya, Dok. Kebetulan saya ada limfadenopati dan riwayat operasi tiroid gitu ya, tapi mau tindakan gigi, apakah aman? Iya, jadi kalau di daerah tadi itu gigi mulut itu drainasenya salah satunya di belakang telinga ya, kemudian turun lagi ke daerah tengah leher begitu. Nah, kalau ada proses infeksi atau tumor, dia akan membesar, Mbak Mary. Salah satunya begitu ya. Lalu kalau aman nggak dilakukan operasi gigi ya, gitu. Jadi memang dokter gigi akan mencari proses yang paling aman untuk proses pencabutan itu. Jadi menurut saya tidak ada masalah. Justru gigi bisa jadi salah satu penyebab. Jadi aman saja sepanjang ke dokter, nanti kan diarahkan ya, Dok ya? Betul, aman. Oke. Masih banyak, Dok, pertanyaannya. Oke. Kayaknya Mary bakal nganggur nih. Nanti ya, teman-teman ditunggu nih, yang di WhatsApp saja sudah berderet, yang melalui live Instagramnya @rsud Suselo juga boleh, silahkan. Di YouTube-nya Slawi FM juga boleh ajukan pertanyaan, mumpung dokternya masih ada di sini nih, gitu ya. Dan dokternya ramah luar biasa. Dr. Suselo Slawi, dan bersama juga dengan Dr. Rizal, dokter spesialis bedah onkologi, kenali penyebab dan penanganan penyakit kelenjar di leher. Dan ternyata ini banyak sekali yang ikut konsultasi melalui 0815420993, juga melalui live Instagramnya RSUD Suselo. Dokter, ya siap menjawab pertanyaan ya, Dok ya? Siap, Dok. Ini jangan-jangan 1 jam kurang, Dok. Oke. Telinga. Kadang sakit dan pusing, apalagi kalau sedang tes itu terlihat besar terus pusing gitu. Sakit sih tidak benjolannya katanya, cuman pusing. Akhirnya periksa ke dokter umum. Perlu nggak ketemu sama dokter Rizal katanya gitu. Baik, makasih Ibu Angel. Rujukan karena katanya benjolan di jarinya itu nggak apa-apa, ngapain minta rujukan. Ini kalau misalnya langsung ke rumah sakit bisa nggak gitu? Saya pikir bisa. Bisa. Mbak Mary. Bisa ya, Mama Angel ya. Oke. Oke, thank you. Oh, ngadem banget tuh kalau ngomong sama dokter Rizal ya. Dok, ini apa hubungannya sih kelenjar getah bening sama kanker? Jadi kelenjar getah bening itu salah satunya adalah dia adalah sebagai anak sebar ya. Jadi kalau kita buka aris gitu ya, maulah buka cabang kan. Nah, si kanker di tempat manapun juga dia akan mencari cabangnya, tapi harus melalui anak sebarnya, melalui kelenjar getah bening sebelum dia ke organ yang jauh untuk membuat cabang, seperti andai kata kanker tiroid yang tadi kita bicarain. Sebelum dia menyebar ke tempat jauh seperti paru-paru, dia cari salurannya berupa anak sebar di kelenjar getah bening, Mbak Mary. Oke. Ini ada Maya, adik saya itu kanker kelenjar getah bening stadium 1. Iya, oke. Ya,
Untungnya udah ke dokter duluan sebelum stadium lanjut, Mbak. Ini mungkin bisa diterangkan gimana sih ciri-ciri yang segera harus ke dokter supaya masyarakat tidak sampai ke stadium lanjut dan telat untuk memeriksakan diri kayak gitu. Betul. Oh iya. Kanker kelenjar getah bening atau limfoma, Mbak Mary, itu ada 2 jenis ya, ada yang Hodgkin atau yang non Hodgkin. Apa tuh, Dok? Jadi ya mungkin penemunya ya si Bapak Hodgkin ya, kemudian ada yang dibagi 2 jenis itu. Jadi kalau kelenjar yang membesar di leher, bisa juga di ketiak itu, bisa juga loh di liver atau di limpa atau di selangkangan gitu, atau di kelenjar yang di dalam perut, di sekitar pembuluh darah besar di dalam perut itu membesar. Nah, kanker kelenjar getah bening atau limfoma itu disertai dengan gejala-gejala lain tentunya selain benjolan di samping leher. Salah satunya adalah berat badan turun, keringat dingin waktu malam hari, demam begitu. Biasanya paling banyak menyerang usia di atas 60-70. Tapi ini yang masih muda, saya pikir suatu perkecualian. Tidak menutup kemungkinan ada perkecualian ya. Gitu. Oke. Ini kalau dari makanan ada pantangan nggak sih, Dok? Enggak. Jadi kalau limfoma bebas makan apa aja? betul, artinya ya nggak semua ya makanan sehat lah Mbak Mary. Oh iya. Dan harus bayar kan, Dok? Iya. Cocok. Biasanya gitu. Jadi ini pertanyaan yang disampaikan, apakah ada pantangan? Nggak ada. Kemudian juga sudah diketahui ya, kira-kira kapan sih harus ke dokter, gitu? Betul. Kapan harus ke dokter? Terus ada pertanyaan lagi, pengobatannya berapa lama dan apakah bisa sembuh? Oke. Iya, ini dari Erni. Oke, jadi begini Mbak Erni, kalau ukurannya lebih dari 2 cm ya, kelenjar getah bening itu, 4 minggu nggak hilang-hilang nih, kemudian ada berat badan turun, demam yang nggak turun juga, perlu kita pastikan nih, apakah ini penyebabnya dari mana begitu ya. Kalau dia penyebabnya adalah kelenjar getah bening atau kanker kelenjar getah bening yang disampaikan oleh pendengar sebelumnya, jadi pengobatannya bisa dengan kemoterapi, radiasi, atau pembedahan untuk kanker-kanker yang lain begitu. Namun kalau penyebabnya infeksinya harus ditangani begitu. Dan kalau pertanyaannya bisa sembuh, ya tetap semangat ya, Dok ya. Jalani pengobatan sampai tuntas gitu. Nggak boleh bosen sama penyakit gitu. Iya, hati gembira adalah obat. Obat, betul. Oke. Dok, ini saudaraku ada nih yang stadium 2. Berhenti berobat ke dokter dan herbal. Gimana cara menasehati untuk kembali ke dokter karena semakin memburuk, apalagi kemudian ditambah dengan batuk-batuk. Ngaruh ya, Dok? Ada batuk-batuk juga, Dok? Kanker apa tuh stadium 2 tadi? Nggak disampaikan, Dok. Mungkin yang sedang kita obrolin ini kali kelenjar getah bening itu kali, Dok. Iya. Coba di WhatsApp lagi. Kanker stadium 2 itu. Oh ya, kelenjar getah bening, Dok. Kanker kelenjar getah bening. Jadi tapi berhenti pengobatan medis ke herbal. Sayang banget ya. Jadi kanker kelenjar getah bening salah satu prognosis atau ramalannya itu kalau masih stadium 2 itu bagus loh. Gitu. Bisa hilang, namun memang resiko untuk kambuh juga ada juga ya. Jadi kalau kembali ke herbal apa dulu nih gitu yang dipilih ya. Jadi herbal itu nggak semua bisa mensupport kesembuhan karena obat-obatan itu juga diekstraksi dari herbal Mbak Mary. Cuma memang dosis dan juga takarannya memang dimampatkan sehingga dia bernilai atau memiliki efek untuk menyembuhkan. Tapi kalau buat sendiri herbal itu biasanya efeknya hanya minimal karena nggak cukup dosisnya untuk membunuh sel. Jadi kalau herbal macam kurkuma atau temulawak dia memiliki efek antivirus, namun untuk kanker sendiri kan kurang signifikan atau nggak begitu berdampak ya, begitu. Jadi memang ada beberapa obat yang kita ambil dari obat-obatan atau herbal itu sendiri. Ini Ade yang ada di Brebes menanyakan, menurun nggak, Dok? Misalnya ibunya kena, kemudian anaknya juga kena seperti
kanker payudara dan kanker lainnya gitu? Pertanyaan bagus. Jadi di luar topik ya. Jadi kanker payudara itu di Indonesia itu sebagian besar adalah sporadik atau muncul karena penyebab kanker yang lain. Namun jangan lupa 10% atau di luar negeri seperti Angelina Jolie atau orang-orang Yahudi Askenazi itu mereka mewariskan bakat atau gen dari kanker payudara ini, Mbak Mary. Oke. Kalau kelenjar getah bening? Jadi tergantung. Jadi ada beberapa penyebab pembesaran kelenjar getah bening ya. Jadi ada infeksi itu nggak diturunkan sama sekali begitu. Ya. Tidak ya. Oke. Dok, sepanjang ini sepanjang dokter istilahnya di Suselo itu banyak dok yang penderita kanker kelenjar getah bening? Nggak banyak. Kalau limfoma atau kanker kelenjar getah bening itu nggak banyak memang. Tapi kalau sekali kena seperti yang bapak yang saya temui 2-3 hari yang lalu, kami rawat di sana, dia kambuh-kambuhan. Nah itu yang perlu pemantauan. Itu stadium berapa dok ketahuannya dok? Mungkin stadium 2. Jadi kami lakukan restaging atau staging atau penilaian stadium ulang pada waktu itu. Masih stadium 2 seingat saya itu ya. Masih jadi, bisa ya dok, diusahakan ya dok? Betul sekali. Jadi jangan menyerah, itu jangan tadi stadium 2 udah menyerah. Renata, dok saya ada benjolan di belakang leher, nggak sakit tapi kadang muncul, kadang mengecil. Itu bagaimana ya dok, kalau mau ke rumah sakit, tiba-tiba hilang, kemudian berulang lagi dok. Gimana, bikin janji apa gimana? Iya, temuannya tuh. Iya. Kayaknya dia takut kalau dibawa ke rumah sakit dok langsung hilang. Udah punya rencana besok daftar dulu ya di rumah sakit, dia langsung hilang gitu. Hati-hati loh, jangan punya rencana, dia denger. Jangan betul, problemnya tuh di telinga kali. Iya. Iya. Berasa venom ya. Oke, gimana nih dok? Kalau misalnya nih ada benjolan, begitu mau periksa hilang, masih bisa dideteksi nggak dok? Iya betul. Jadi harus dicari itu. Ada problem mana nih di kuping kali atau di gigi ya atau di tenggorokan. Jangan-jangan aku lagi flu ini atau lagi pilek nih. Muncullah memang benjolan di belakang telinga atau kelenjar itu. Gitu. Tapi pas mau diperiksa nggak ada gitu, masih bisa dok? Iya betul. Jadi kita perlu sebenarnya ini ya penapisan atau screening dengan anamnesis pun tidak ada masalah. Atau begini, kadang-kadang memang ada benjolan yang sering kali kita alami pembesaran kelenjar getah bening di leher itu. Salah satunya ini infeksi dari virus toxoplasma atau biasanya dibawa oleh kucing atau anjing gitu Mbak Mary. Nah itu bisa. Gitu ya. Oke, luar biasa.